Selanjutnya adalah tentang diferensiasi dan aproksimasi. Yang pertama adalah definisi daripada diferensiasi ya atau diferensial. Diferensial kita misalkan dengan Y sama dengan F pada X adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas X. Delta X adalah pertambahan sebarang dalam variabel bebas X. Dx disebut dengan diferensial variabel bebas X adalah sama dengan delta X. Delta Y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel Y ketika X berubah dari X ke X0 tambah delta X, yakni delta Y sama dengan F pada X tambah delta X kurangi F pada X. dy disebut diferensial variabel tak bebas Y, didefinisikan oleh dy sama dengan F aksen pada X dx. Kita lihat contoh 5. Carilah dy jika A, y sama dengan x pangkat 3 kurangi 3x tambah 1. B, y sama dengan sin dalam kurung x pangkat 4 kurangi 3x kuadrat tambah 11. C, y sama dengan akar x kuadrat tambah 3x. Nah, penyelesaiannya, jika kita mengetahui bagaimana menghitung turunan, maka kita tahu bagaimana menghitung diferensial. Kita cukup menghitung turunan dan mengalihkannya dengan dx. Di sini kita cari tuh dy-nya. dy sama dengan, nah kita cari turunan pertamanya dari x pangkat 3. Ternyata turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2, di mana turunannya, nah ini ya, kita cari satu persatu x pangkat 3, maka turunannya adalah 3x pangkatnya kita kurangi oleh 1, sehingga hasilnya adalah 3x pangkat 2. Selanjutnya adalah kita lihat lagi yang ada variabel x ya. Jadi yang bisa diturunkan hanya yang ada variabel x-nya. Negatif 3x, maka turunan pertamanya adalah turunan pertama daripada negatif 3x. Nah, kalau tadi kan di depannya angkanya tidak dituliskan, berarti 1 ya. 3 kali 1. Nah, kalau yang ini pangkatnya yang 1, sehingga negatif 3 dikali 1x pangkat 1 kurangi 1, hasilnya menjadi negatif 3 di x kali x pangkat 0. Nah, pangkat 0 itu sesuatu yang pangkatnya 0, berarti dia hasilnya menjadi 1. Jadi negatif 3 dikali 1. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, setelah kita cari satu persatu turunannya, kita tuliskan pakai kurung 3x kuadrat kurangi 3 dalam kurung. Nah, di sini menghitung turunan dan mengalihkannya. Jadi sudah menghitung turunannya, kita mengkalikannya dengan dx ya. Jadi tinggal tuliskan di sini dx gitu ya. Kemudian selanjutnya dengan cara yang sama kita cari turunan dari diferensiasi daripada dy, di mana y-nya sinus dalam kurung x pangkat 4 kurangi 3x kuadrat tambah 11. Maka diferensiasi pertamanya atau turunan daripada sin adalah cos, kemudian yang dalam kurungnya tetap, nah kali tadi kan keseluruhannya ya. Selanjutnya adalah kita turunkan satu persatu yang ada dalam kurungnya, yaitu tadinya ini ya, tadi semua diturunkan, sinus jadi cos. Selanjutnya adalah x pangkat 4 negatif 3x pangkat 2 diturunkan menjadi 4x pangkat 3 kurangi 6x. Kemudian setelah dikasih kurung,
Jangan lupa kalikan dengan dx. Jadi dx-nya di sini kita tuliskan kembali. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu y sama dengan akar x kuadrat tambah 3x. Nah, di sini rubah dulu akarnya menjadi pangkat setengah ya. Jadi ini kita rubah jadinya x kuadrat tambah 3x ya, pangkat setengah. Nah, lalu setelah itu baru kita hitung turunannya. Yang pertama adalah keseluruhan, berarti setengahnya pindah ke depan, yang dalam kurungnya tetap, pangkatnya kurangi 1. Jadi ini setengah dalam kurung x kuadrat tambah 3x pangkat negatif setengah, karena setengah kurangi 1 hasilnya jadi negatif setengah. Kemudian setelah itu kita turunkan satu per satu x kuadrat dan 3x-nya ya. Jadi setelah itu kita turunkan hasilnya menjadi 2x tambah 3. Setelah itu tinggal kita tuliskan kembali dx. Nah, kalau mau disederhanakan maka di sini kita tuliskan disederhanakan menjadi 2x ya, ininya yang di atas 2x tambah 3. Kemudian di bawahnya tuliskan 2 akar x pangkat 2 tambah 3x ya. Nah, ini ada ibu kelupaan ya, harusnya ada dx ya, dx-nya tuliskan. Oke, selanjutnya karena dy sama dengan f aksen pada x dx, pembagian kedua ruas oleh dx menghasilkan f aksen pada x sama dengan dy per dx. Berkorespondensi terhadap setiap aturan turunan, terdapat aturan diferensial yang diperoleh dari yang lebih dahulu dengan memperkalikannya dengan dx. Nah, ini adalah aturan turunan, kemudian ini adalah aturan diferensial. Kurang lebih hampir sama ya. Cuman beda penulisan aja. Kalau turunan itu misalkan di sini dk per dx, diferensialnya hanya dk ditulisnya gitu ya. Kurang lebih hampir sama. Kita lihat selanjutnya adalah aproksimasi. Misalkan bahwa y sama dengan f pada x, pertambahan delta x menghasilkan pertambahan yang berkorespondensi delta y dalam y yang dapat dihampiri oleh dy. Jadi f pada x tambah delta x diaproksimasikan oleh f pada x tambah delta x ekuivalen dengan f pada x tambah dy sama dengan f pada x tambah f aksen x delta x. Ini adalah dasar untuk penyelesaian terhadap semua contoh yang menyusul. Nah, kita lihat di sini adalah contoh daripada penggunaan aproksimasi ya. Kita misalkan di sini soalnya, misalkan Anda memerlukan aproksimasi yang baik terhadap akar 4,6 dan akar 8,2. Tetapi kalkulator Anda mati. Apa yang mungkin Anda kerjakan? Nah, ini kita kerjakan atau kita hitung jika kita tidak bisa menggunakan alat atau bantuan lain. Nah, di sini tinjau grafik y sama dengan akar x yang disketsakan dalam gambar di samping. Ini belum Ibu tampilkan ya. Nanti ada di modul. Ketika x berubah dari 4 ke 4,6 maka akar x berubah dari akar 4 sama dengan 2 ke secara aproksimasi akar 4 tambah dy. Nah, sekarang dy-nya kita tuliskan sama dengan setengah x pangkat negatif setengah dx sama dengan 1/2 akar x dx. Jadi dx sama dengan 4 dan dx sama dengan 0,6 memiliki nilai dy sama dengan 1/2 akar 4 kalikan dalam kurung 0,6 sama dengan 0,6/4 sama dengan 0,15. Jadi akar 4,6 ekuivalen dengan akar 4 tambah dy sama dengan 2 tambah 0,15.
sama dengan 2,15. Demikian pula dx sama dengan 9 dan dx sama dengan negatif 0,8. Maka dy-nya sama dengan 1/2 akar 9 kali dalam kurung negatif 0,8. Sama dengan negatif 0,8/6, ekuivalen dengan negatif 0,133. Karena itu, akar dari 8,2 ekuivalen dengan akar 9 tambah dy. Ekuivalen dengan 3 tambah dalam kurung negatif 0,1333 sama dengan 2,867. Perhatikan bahwa dx dan dy dua-duanya negatif dalam kasus ini. Nilai-nilai aproksimasi 2,15 dan 2,867 boleh dibandingkan terhadap nilai-nilai sejati atau sampai 4 posisi desimal, yaitu 2,1448 dan 2,8636. Selanjutnya adalah estimasi galat. Galat atau error adalah selisih antara nilai taksiran atau hampiran atau aproksimasi dengan nilai sesungguhnya atau eksak. Kesalahan ini biasa timbul karena proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Galat mutlak adalah selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai perkiraan, sedangkan galat relatif adalah persentase penyimpangan dari nilai sebenarnya. Baik, terima kasih. Kita sampai pada akhir daripada pembahasan materi untuk pertemuan ke-12 ini mengenai diferensiasi implisit dan juga diferensial dan aproksimasi. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada yang mau didiskusikan, silahkan menghubungi lewat Wakri ataupun nanti didiskusikan pada kelas. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.